Ya, untuk tadi teman-teman yang baru join, perkenalkan nama saya di sini Nadia Dunta Afina yang pada hari ini dipercayakan sebagai Master of Ceremony untuk acara konferensi pers pada hari ini. Dan mungkin perlu aku remind lagi nih untuk rekan-rekan media dan juga rekan-rekan game dev yang mungkin baru join tadi, untuk jangan lupa di rename namanya sesuai dengan format, yaitu contohnya nama dan juga sebelahnya itu bisa jadi nama studionya, seperti itu, ataupun nama sebelahnya nama medianya, seperti itu ya. Oke, dan juga di siang hari ini, seperti yang mungkin rekan-rekan di sini juga sudah tahu, kami dari Agate akan memperkenalkan terkait program pendanaan Agate Skylab Fund. Dan juga pada hari ini juga kita sudah hadir nih beberapa narasumber penting yang juga nanti akan mempresentasikan beberapa hal, yaitu ada Pak Arif Widiasa selaku CEO of Agate, lalu juga ada Pak Igor Tanzil yaitu selaku CMO dan juga CCO Agate, dan juga ada Pak Hari Sungkari selaku advisor Agate. Begitu. Dan untuk sebagai informasi nih untuk agenda pada hari ini, pertama-tama kami akan memperkenalkan terlebih dahulu terkait Pak Hari Sungkari selaku advisor Agate, diikuti dengan kata sambutan oleh Pak Hari. Lalu juga setelah itu kita akan dilanjut oleh Pak Arif selaku CEO yang akan memperkenalkan dan juga membuka Agate Skylab Fund. Dan juga kemudian kami akan menyediakan sesi Q&A hingga pukul jam 3 nanti untuk rekan-rekan media yang mungkin ingin bertanya lebih lanjut terkait program pada hari ini. Lalu juga setelah itu akan ada sesi untuk rekan-rekan game dev, yaitu ada Pak Igor selaku CMO dan juga CCO Agate yang akan menjelaskan mengenai proyek Moonshot yang menjadi landasan Agate Skylab Fund. Dan juga dilanjutkan lagi nih dengan Q&A dengan Pak Arif dan juga Pak Igor bagi rekan-rekan game dev yang ingin tahu lebih lanjut lagi nih terkait Moonshot maupun Skylab. Seperti itu. Nah, kalau begitu sepertinya Kak Arif udah ada di sini ya. Kalau begitu tanpa perlu berlama-lama lagi nih, berikutnya langsung aja saya persilahkan untuk Pak Arif Widiasa untuk ke sesi selanjutnya, yaitu terkait Introduction of Pak Hari Sungkari as Agate's New Advisor. Silahkan Kak Arif. Thank you Nadia. Halo, selamat siang teman-teman semua. Senang sekali kita bisa berkumpul hari ini, walaupun online. Masih nggak tahu nih sampai kapan kita bakal literally bisa berkumpul bertatap muka. Mungkin langsung aja. Ini slide siapa yang share ya? Atau oke, langsung aja deh. Jadi dalam kesempatan yang berbahagia hari ini, saya ingin mengumumkan sebuah announcement, mengumumkan sebuah berita bahwa Pak Hari Sungkari, which is saya yakin teman-teman media dan teman-teman game developer pasti sudah sangat kenal, bergabung ke advisory board member kami. Jadi ini suatu kebanggaan bagi kami juga, dan juga suatu kehormatan Pak Hari bersedia untuk bergabung ke Agate setelah menyelesaikan masa baktinya di public sector. Sekarang dia kembali lagi ke private sector akhirnya, sudah ditunggu lama. Dan sebenarnya perjalanan kami di Agate dengan Pak Hari ini prosesnya panjang sekali. Saya masih ingat di tahun 2009 awal ya, di mana Agate baru mulai banget. Saya masih ingat tuh waktu kita baru mulai, kita punya meja itu pakai meja harga 90.000. Itu meja kalau lagi ngetik aja mejanya goyang. Jadi kita benar-benar waktu masih nggak punya modal sama sekali, kita masih benar-benar baru mulai. Pak Hari adalah sosok mentor pertama yang mau jauh-jauh dari Jakarta, nyetir sampai ke Bandung, mampir ke tempat kita, itu bahkan di weekend ya kalau nggak salah Pak Hari ya, dan ngasih banyak petuah buat kita bagaimana caranya membangun sebuah company, bahwa bikin bisnis itu yang penting harus ada cash flow yang stabil, bagaimana caranya kita bisa memperhatikan, banyak sekali, ini jadi session mentoring nanti malah. Jadi kita banyak sekali belajar dari Pak Hari juga, banyak dapat petuah, dan terus kita banyak berinteraksi juga di sebuah asosiasi bernama MIKTI pada masa itu, dan kemudian makin dari tahun 2009-2010 sudah sangat terlihat bahwa Pak Hari itu punya attention yang sangat dalam terhadap industri kreatif, terutama games. Dan di tahun 2014-15, sorry saya agak-agak ini tahunnya, mungkin ketika Pak Hari bergabung ke Backcraft menjabat sebagai Deputi Infrastructure, itu momen dimana bahkan Pak Hari lebih benar-benar kayak all out dalam membangun industri game di Indonesia. Kita mungkin sudah mulai merasakan nih kayak banyak dari kita yang udah mulai bisa pergi ke luar negeri berkat di support sama Backcraft pada masanya, dan sekarang Kemenparekraf. Itu adalah program-program yang menurut saya bentuk kontribusi oleh Pak Hari.
Nah, long story short, jadi by awal tahun ini ketika Pak Hari sudah memutuskan bahwa beliau akan pensiun dari dunia public sector, kita banyak ngobrol intens, dan kita ngelihat banyak sekali yang kita bisa kolaborasikan di private sector. Salah satunya Pak Hari sering mention nih bahwa dari dulu dia merasa yang paling penting dan masih dibutuhkan oleh teman-teman atau game industri di Indonesia itu adalah pendanaan. Tapi sebagai public sector, sebenarnya pendanaan itu something yang susah sekali untuk disupport. Sekarang udah mulai ada tuh, ada program namanya bantuan insentif pemerintah. Tapi nanti bakal kita bahas lebih detail sih. Tapi secara size itu sebenarnya masih limited, sehingga Pak Hari mencetuskan ide gimana kalau dengan Agate kita bisa sama-sama membuat sebuah fund, jadi kayak program pendanaan yang bisa nge-support banyak orang untuk bisa lebih mudah bikin game. Mungkin dalam kesempatan kali ini saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak atas kesediaan Pak Hari untuk hadir, dan terima kasih banyak juga sudah bersedia untuk bergabung bersama Agate. Mungkin langsung aja saya berikan tempatnya ke Pak Hari. Pak Hari, mungkin boleh sambutan sedikit, dan mungkin ada satu presentasi ya. Silakan. Terima kasih Mas Kang Arif dari Bandung, dan halo semua teman-teman Agate dan para founder studio game. Apa suara saya bisa didengar? Ya. Jelas, Pak. Saya lihat juga ada banyak dari media, jadi ini semua sudah hampir mewakili ekosistem para stakeholders di game industry. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih. Saya merupakan merasa terhormat untuk mendapatkan tawaran menjadi advisor di Agate. Dan sebenarnya, ya walaupun saya advisor di Agate, tapi tujuan saya tidak adalah membangun industri games nasional. Ya, yang sebenarnya pada saat saya di pemerintahan itu, saya sangat gatal, karena game ini harusnya kita menjadi tuan rumah di negara sendiri, ya, dan belum banyak orang yang paham bahwa game ini ya membawa fungsi bisnis yang tidak. Dan lebih ini lagi, bertahun-tahun saya meyakinkan terutama kepada ibu-ibunya bahwa game itu tidak seperti jelek yang dipikir ibu-ibu gitu ya. Jadi saya memang harus meyakinkan mereka. Oke. Baik, boleh bahan presentasi saya. Dan oke. Nah, ini program Agate Skylab ini suatu terobosan ya menurut saya. Ini mudah-mudahan teman semua yang ada di sini bisa ikut berkontribusi atau ikut dari bagiannya di situ. Jadi kita sudah tahu bahwa sembari menunggu, bahwa industri game mungkin tidak banyak yang tahu bahwa market size game itu begitu besar. Nah, seperti saya katakan berkali-kali bahwa untuk kita membenahi suatu industri yang menguntungkan para stakeholders Indonesia, kita harus membenahi ekosistemnya. Saya akan bahas sedikit mengenai ekosistemnya, apa saja yang harus kita benahi. Boleh next screen-nya. Jadi teman-teman, kita harus tahu bahwa game ini adalah bagian dari 17 subsektor ekonomi kreatif, ya. Nah, sekarang mungkin beberapa orang di daerah yang disebut ekonomi kreatif mikirnya adalah hanya kuliner sama kerajinan, ya, dan memang kadang disumirkan dengan UKM. Yes, game juga UKM karena UKM itu adalah size, bukan menunjukkan line of business, ya. Tapi saya berharap bahwa game-game Indonesia nanti dari mikro, menengah, lalu besar, dan menjadi unicorn suatu saat. Ya, saya itu cita-cita kami. Jadi game dan e-sport ini adalah salah satu dari 17 subsektor yang sampai saat ini kontribusinya terhadap total PDB ekonomi kreatif masih kecil. Nah, teman-teman, ya, PDB ekonomi kreatif itu signifikan loh. Berkontribusi 7% dari PDB nasional. Jadi tahun 2019 itu ekonomi kreatif, kontribusi ekonomi kreatif ada 1.200 triliun. Pada saat pandemi itu hanya turun sedikit. Jadi 2020 kita catat kontribusi ekonomi kreatif adalah 1.100 triliun. Dan salah satu yang tetap yang ikut menyumbang bahwa ekonomi tidak turun adalah game. Ya, Pak
Arif bisa banyak ceritakan bahwa selama pandemi secara global dan nasional penggunaan game naik, ya. WFH itu atau WFH itu menggunakan banyak waktu untuk, walaupun juga di WFO saya tahu juga dulu anak buah saya juga main game dan saya tidak pernah melarang, ya. Saya tidak pernah melarang, habis kerja mereka main, karena itu bagian daripada kerjaan kita. Kita harus ikut memviralkan the positive side of game and the creative side of game. Oke, next-nya. Boleh next slide ya. Nah, ini. Nah, ini juga yang kita harus sama-sama menjelaskan, memperkenalkan, menggaungkan bahwa industri game itu jauh lebih besar daripada industri film. Ini data global. Contoh yang kiri, kalau tidak salah ini film Avengers ya. Avengers itu production cost-nya adalah 356 miliar US dollar dan menghasilkan 2,8 miliar US dollar. Cost-nya itu 356 juta ya. Sedangkan game yang sangat terkenal nih, Grand Theft Auto sudah berseri-seri ini ya, sudah berseri-seri. Ini cost of production 275 juta, sedangkan sales-nya adalah 9,3 US dollar. Ya kenapa bisa berbeda? Karena game dinikmati berkali-kali. Kalau film itu kan ya sekali di layar lebar, habis itu kita nonton di HBO sekali. Itu pun kalau kita punya hubungan senang dengan film yang kita tonton ya. Lalu habis itu di Netflix dan lain sebagainya. Sedangkan game itu bisa dimainkan tiap hari, dan tiap hari apa yang dipertontonkan di game itu berbeda dengan di film. Film itu statik. Apa kita nonton balik lagi ya seperti itu. Ya, yang jagoannya akan hidup di ujung ya, yang penjahatnya mati di tengah gitu ya. Nah, kalau game kita bisa rubah itu skenario. Ya, kita bisa menang, kita bisa kalah. Walaupun musuh kita mungkin mesin ya, tapi juga musuh kita orang lain. Nah, itu yang membuat challenging ya. Dan saya suka cerita bahwa terima kasih nih juga kepada komunitas gamers ya di luar game developers, bahwa gamers ini saya sukanya apa? Mereka positive thinking, sebagian besar yang saya ketemu, dan mereka tuh tidak gampang kena hoax. Ya, kenapa? Saya tahulah para gamers itu selalu mencari cheat ya. Jadi rajin-rajin dia lihat sini, lihat website di sana, lewat sini, itu menjadi kebiasaan. Itu yang membuat mereka sering membandingkan. Itu suatu positif characters ya. Terima kasih banyak. Jadi inilah, jadi kita harus jelaskan ini juga kepada pemerintah ya. Kebetulan Backcraft sudah paham ini, tapi saya tidak yakin khususnya di para pemodal bahwa game itu adalah monetisasinya jauh lebih besar daripada film. Baik, next. Nah, ini datanya tadi, itu salah satu film, ini data global ya. Jadi game itu ini kalau tidak salah tahun 2019 market size game global adalah 134,9 miliar US dollar dengan compound annual growth rate 11%. Sedangkan film pada tahun 2019 mencapai 41,1 billion dan musik 19,1 billion. Tentunya tahun 2020 yang movie saya rasa turun ya. Yang musik juga terdiri dari dua, dari royalties ya, rekaman, dan dari seni pertunjukan live. Yang live itu drop ya. Nah, mereka hanya mengandalkan dari royalties, kita dengar di Spotify atau kita kalau masih ada yang beli CD. Sedangkan game mengalami kenaikan ya gitu. Jadi inilah suatu fakta yang kita harus, dan kita tidak bisa diam. Karena ini this is the right moment bahwa kita mengambil peluang itu. Next. Nah, ini sudah dibuktikan pada saat pandemi kemarin itu 2020 naik. Dan nah ini juga di semua yang terjadi pada saat pandemi, bukan hanya game, tapi terjadi proses transformasi digital. Yang katanya harusnya terjadi 20 tahun, ini hanya terjadi 2 tahun gitu. Ya, makanya beberapa yang sudah masuk ke digital, mereka bilang tidak akan kembali ke manual ya. Bukan hanya game, tapi ada di e-commerce, belanja, mendengarkan musik, belanja makanan, mereka tidak akan kembali, baik itu konsumen maupun produsen. Inilah contoh positif daripada, kalau kita pandemi kita boleh teriak-teriak sendiri, tapi ternyata ada positifnya ya, terutama bagi digital. Nah, sebelah kanan ini
Ini data dari Newzoo. Newzoo ini yang paling sering memunculkan data-data mengenai game. Selain statistika juga saya juga atau yang lain kadang-kadang McKinsey keluarin juga, tapi yang paling banyak adalah Newzoo. Ini adalah dari setiap 5 tahun data gaming market Indonesia. Teman-teman bisa lihat sendiri itu. Lihat tuh pada saat 2015 ke 2020 naiknya tajam. Ya, waktu saya masuk Backcraft 2015 itu game market size cuma $159.000. Ya. Terus tahun 2020 begitu saya selesai di Backcraft menjadi 1,6 miliar. Sehingga kalau tidak salah tolong koreksi bahwa kita menjadi negara ranking ke-16 ya market size gamenya dunia. Yang dulu Arif suka cerita itu tahun-tahun 2017, we are not even in the maps of game of the world gitu ya. Kita tidak ada di peta dunia mengenai game. Sekarang ada kita ya. Jadi inilah terima kasih kepada baik game developers maupun para gamers itu ya. Dan satu lagi, ini yang juga menjadi bahwa game Sorry Pak, Hari kayaknya ke-mute. Oke, mute semua tadi ya. Oke. Jadi game ini Pak Arif dan para dari Agi juga kalau ada sini Pak Cipto dan teman-teman mengatakan dulu game itu hanya entertainment. Tapi setelah itu menjadi gamification untuk human resource. Dan belakangan ini yang teman-teman menarik adalah electronic sport. New player mode ko. Wah. New player mode ko. Sorry, boleh tolong di-mute mungkin. Ya, Pak Harinya ke-mute lagi. Oke, hidup lagi. Oke, sip. Jadi tadi dari entertainment, gamification untuk bisnis ya, untuk enterprise, dan yang belakangan ini juga heboh adalah electronic sport, bagian dari olahraga. Ya, kalau zaman dulu kita lihat ada catur, ada bridge, segala macam. Ini digital, ada game. Ya. Bahkan itu atlet-atlet game itu pendapatannya tinggi dan ini bisa menjadi suatu saat seperti European atau Liga Championnya bola gitu ya. Saya yakin akan seperti itu. Nah, di Indonesia pun sudah mulai, apalagi kemarin di Asian Games baru ekspedisi, tapi di SEA Games kemarin sudah mulai diperkenalkan. Jadi ini challenge yang besar sekali. Dan diperkirakan 2030 akan mencapai 4,7 miliar US dollar. Jadi ya tolong ini kita ambil ya, jangan semuanya dikasih ke orang luar, tapi ambillah kita sebagian dari sebagian besar kalau bisa ya. Next slide. Nah, ini kita lakukan benchmark ya, komparasi antara beberapa negara, tentunya saat yang paling kiri ini adalah China ya dengan market size 29,2 miliar, di mana market share mereka sendiri situ 68% ya, tentu ya kita tahu mereka juga pemain utama ya. Muntun itu mengeluarkan Mobile Legends, siapa yang tidak kenal Mobile Legends gitu ya. Zaman saya dulu tidak ada gitu-gituan. Adanya ular naga kayak gitu, tapi games tapi cuma 2 dimensi. Nah, sekarang dengan adanya gitu membuat itu menjadi suatu teamwork. Zaman dulu tidak ada game yang kayak ini. Semua adalah hanya casual games gitu ya untuk buang waktu, tapi tidak menjadi profesi. Nah, yang menarik adalah kapital yang di funding yang di deploy di situ ada 5 billion dollar dengan jumlah perusahaan di sana 25.000 teman-teman dan talenta 200.000 ya tidak heran ya, karena apalagi pemain Tencent itu menghasilkan mungkin ada banyak yang ada di situ. Next. Berikutnya Korea setengahnya Cina, karena Cina sendiri penduduknya juga lumayan, itu suatu market sendiri ya. Nah, Korea 13,5 billion dengan market share mereka sudah 8%. Capital yang dideploy untuk di sana 1,5 miliar dengan jumlah perusahaan 16.000 dan talenta ya, baik itu programmers, game player, user interface dan lainnya 95.000 orang. Ya, itu 9. Jadi memang kira-kira setengah size-nya dari China. Next.
Nah, ini juga kita tidak bisa anggap enteng. Ya, Vietnam dengan market size 750 juta dan market share mereka sendiri, produk mereka 58%, sedangkan pendanaan yang dideploy untuk pembiayaan game ini 50 million US dollar dengan jumlah perusahaan 150 dan talenta ada 20.000 plus. Bagaimana dengan Indonesia? Coba kita lihat di kolom paling kanan. Nah, di kita itu market size-nya 1, tadi sudah saya cerita 1,6 miliar. Jadi di atas Vietnam sebenarnya ya. Di atas Vietnam, tapi belum apa-apa dibanding Korea sama Cina. Dengan market share produk kita sendiri hanya itu 0,6%. Ya. Terus capital deployed ini yang dengan susah payah juga baru mencapai 3 juta US dollar. Jumlah company-nya mirip-mirip kayak Cina, hanya beda ribuan gitu. Cina 25K, kita 25 plus. Jadi beda. Tadi waktu pagi-pagi saya lihat, loh kok mirip? Oh, beda ada K-nya. Dan juga talentanya beda K, 2000. 2000 itu mungkin kalau kita ngumpulin webinar ada 200, 10% dari webinar itu ya. Nih, ini teman-teman ya kita lihat. Jadi memang challenge kita di sini nih, tuh lihat tuh dari pendanaan yang sangat sedikit, jumlah talenta dan perusahaan. Kita juga jadi ada 2 nih, talenta dan SDM-nya ya. Mungkin ada beberapa SDM yang masih tersimpan di mana-mana dan kita belum sempat mengasah mereka ya. Mungkin talenta-talenta itu ada. Jangan anggap enteng juga. Kita tidak tahu, kadang ada di beberapa desa yang punya talenta ini, tapi kita tidak pernah mengajak mereka ke dalam ekosistem kita. Ya, nanti kita akan ketemu. Next slide-nya. Nah, ini. Jadi, nih pesan untuk kita sama-sama, ya, karena kita harus membenahi ekosistem, yaitu capital funding to grow, untuk membesarkan kemampuan produk dan winning market share, khususnya Indonesia dulu, kita masih di bawah 1% tadi ya. Dan untuk itu ya kita harus menjual ini kepada venture capitals atau investor lain atau private investment atau mungkin korporasi yang ingin ini atau memasukkan ini ke dalam ekosistem kita. Nah, saya mengajak teman-teman semua, mari kita bersatu padu membangun ini dan juga kita rajin ngetok-ketok sebelah-sebelah, baik pemerintah maupun korporasi maupun venture capitals atau individuals funders ya. Mungkin kita bisa ngikuti cara Backcraft waktu itu bikin pitching untuk film ya. Tuh, nah kita belum buat seperti itu yang untuk game. Ya, dahulu juga tidak ada tuh pitching untuk film. Lalu 2016 kalau nggak salah kita mulai itu Akatara. Nah, kita harus buat mirip-mirip seperti itu, tapi dampaknya harus besar. Dan film udah berhasil kita bangkit kembali gitu ya. Dan saya ingin game ini bangkit kembali. Terima kasih teman-teman sudah, mohon maaf jika ada yang salah atau kata-kata yang saya tidak baik, tapi let's say, saya percaya kalian semua adalah komunitas yang positive thinking. So we start from the positive thinking, kita kuatkan, kita angkat semua kemampuan, talenta, peluang-peluang yang masih ada dan kita tidak pernah asah. Mari kita asah bareng-bareng. Oke, sukses untuk semua gamers, game developer, funders, dan juga perusahaan-perusahaan yang ada di sini. Terima kasih, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Oke, baiklah. Terima kasih banyak Pak Hari atas kata sambutannya dan juga untuk pemaparannya, keren sekali Bapak. Dan juga sebelum kita lanjut nih untuk ke sesi berikutnya, saya mau reminder lagi untuk format bagi teman-teman yang mungkin tadi belum sempat baca, untuk jangan lupa diubah format namanya, yaitu dengan nama strip nama medianya, ataupun nama strip nama studio game dev-nya. Begitu ya teman-teman. Oke, nah berikutnya kita langsung aja masuk ke sesi berikutnya, yaitu ada Pak Arif yang akan mempresentasikan mengenai Agate Skylab. Agate Skylab Fund. Dan juga misalnya jika nanti ada pertanyaan nih dari rekan-rekan media, silahkan tanya di kolom komentar dengan menyebutkan nama dan juga nama media sesuai dengan format yang tadi sudah diberikan oleh salah satu rekan kami. Begitu. Kalau begitu tanpa berlama-lama lagi, mungkin bisa langsung saya serahkan saja ke Pak Arif. Silahkan Pak Arif, waktu dan tempat kami persilahkan kembali. Thank you Nadia. Tadi thank you banget Pak Hari atas sambutan dan paparannya.
Ya mungkin ngulang lagi. Saya mau mengucapkan selamat datang buat teman-teman semua. Thank you banget sudah spare waktunya hari ini hadir bersama-sama kita. Jadi mungkin langsung aja. Jadi ini mungkin salah satu bagian yang pengen kami share ke teman-teman. Bentar, ini lagi nunggu share screen. Oh ya, mungkin sebagai filler, semoga teman-teman semua sehat selalu ya. Ini kondisi saat ini memang benar-benar extraordinary. Ini mungkin di satu lifetime kehidupan kita. Ya, ini mungkin di satu lifetime kehidupan kita jarang sekali terjadi ya. Jadi semoga teman-teman tetap sehat, tetap bisa jaga kualitas kesehatan fisik dan mental juga. Karena saya dengar banyak sih yang benar-benar challenge lah dunia pandemi ini. Oke, kita bahas yang positif-positif dulu. Jadi hari ini saya pengen introduce yang namanya Skylab Funds. Langsung aja, mungkin sebelum saya introduce masalah Skylab Funds, kita pengen kenalan lagi mungkin kepada teman-teman media. Saya ingin memperkenalkan ulang satu slide aja tentang Agate. Jadi sebenarnya langsung dari awal sih. Jadi Agate itu sebenarnya kita ambil dari nama batu. Nama batu yang sebenarnya kalau di alam kita lihat, batunya itu tuh batu jelek sebenarnya. Untuk dia bisa jadi batu yang lebih indah, itu tuh harus berproses berkali-kali. Sebenarnya kenapa kita ambil inspirasi nama dari batu ini, batu akik ini, gara-gara memang di awal waktu kita memulai Agate, itu di Indonesia bisa dibilang hampir nggak ada ekosistemnya. Kita harus mulai semua banyak hal, harus mulai belajar dari bawah, harus banyak trial and error. Jadi ibaratnya sebuah batu kita tuh benar-benar cuma raw talent yang harus diasah terus-menerus baru kita bisa memperlihatkan value-nya. Jadi analoginya, ini mungkin langsung cerita flashback. Kita Agate itu dimulai di tahun 2009. Waktu itu kami semua masih mahasiswa, beberapa udah baru lulus. Kita ada 18 co-founder yang founding Agate. Dan tadi karena kita benar-benar cuma pengen masuk ke game industry tapi nggak punya apa-apa, jadi raw talent ya. Kita start dengan modal sendiri, tapi modalnya juga sangat terbatas sehingga sebulan itu kita cuma membayar diri kita 50.000. Itu cukup untuk 2 box mie instan pada masa itu ya, 2009, 12 tahun yang lalu berarti. Dan kita juga sadar karena kita masuk ke industri yang sangat besar dan global, tapi kita nggak punya kemampuan. Jadi satu-satunya cara untuk kita bisa bertumbuh adalah kerja keras. Jadi waktu itu yang kita lakukan adalah kita memutuskan tiap minggunya itu kita kerjanya 90 jam. Itu yang akhirnya kita memaksa diri untuk terus-terusan bertumbuh. Ini sebenarnya ilegal kalau di undang-undang tenaga kerja. Kita cuma melakukan itu setahun. Tapi akhirnya kita sadar bahwa dengan melakukan itu ternyata pertumbuhan kita jadi jauh lebih cepat. Dimana mungkin kalau balik lagi ke filosofi batu Agate tadi, memang benar sih bahwa rough atau sekasar apapun atau sementah apapun kita di awal masuk, ketika kita poles, kita benar-benar disiplin untuk memolesnya, kita bisa bertumbuh. Sekarang mungkin tahun 2020 Agate sudah lumayan sizable lah kita bilangnya. Kita sekarang udah ada 250 orang, kita udah bikin 300 game. Dari 300 game itu mungkin 50% lebih nggak pernah sampai keluar, sampai prototype lah, keluar tapi akhirnya gagal. Kalau gagal sih bisa jadi 70%-nya gagal. Jadi banyak yang udah kita coba. Kita sekarang ada sekitar 10 juta customer lebih. Dan tapi sampai saat ini kita masih belum bisa jadi perhiasan yang wah lah. Jadi itu kayak ini perjalanan kami masih panjang. Mudah-mudahan di satu dekade berikutnya kami bisa mencapai apa yang kita inginkan, benar-benar bisa jadi sesuatu yang kita bisa banggakan bersama. Itu dari introduction Agate sedikit. Kalau mau cerita tentang perjalanan kami, jadi di awal itu kita ada 3 misi yang saya ingat banget. Ada pertanyaan, mungkin thank you tadi Mas Hartono, mungkin nanti pertanyaannya kita gabungkan nanti di sesi Q&A ya. Jadi di awal saya ingat banget sih, awal-awal tuh teman-teman Agate kita ngumpul kayak di meja, bukan meja bundar sih, meja panjang. Terus kita semua kan nggak minum, tapi kita waktu itu gaya kayak pengen gaya-gaya kayak di film. Jadi kita lakukan adalah kita ambil gelas air mineral bekas, terus kita isi Fanta merah. Ceritanya kalau di film-film kayak wine. Di situ kita kayak bikin janji 10 tahun lagi apa sih yang kita inginkan terjadi di Agate. Salah satu mimpinya adalah ada satu co-founder kami bilang gini, 10 tahun lagi saya membayangkan bahwa ada seorang anak di Papua tersenyum melihat layar kacanya. Itu mimpinya dia. Dan di layar kacanya, di layar TV-nya, itu ada logo Agate. Itu mimpi pertama kita. Dan syukurnya di tahun 2018 kita berhasil mencapainya, di mana kita ada sebuah game edukasi yang benar-benar berhasil kita distribusikan sampai ke pelosok Papua dan sampai ke pelosok Aceh. Itu kalau saya baca ceritanya menyentuh sekali sih. Jadi bahkan ada anak kecil yang sampai dia nabung selama 3 bulan untuk beli gamenya, dan divideoin sama ibunya, dia pecahin celengannya, terus dia beli gamenya, terus dia main sama teman-temannya. Itu mengharukan sekali sih. Dia bahkan bikin surat berterima kasih terhadap kita udah bikin game ini. Jadi salah satu mimpi kita di mana kita berhasil reach sampai ke pelosok Indonesia, sudah berhasil. Walaupun gagal, kita
tidak berhasil sentuh layar TV-nya, yang kita sentuh layar handphone-nya ternyata. Jadi kita nggak predik dalam 10 tahun ada perubahan teknologi sebesar itu. Yang kedua, kita punya mimpi bagaimana caranya kita bisa represent Indonesia, bukan represent Indonesia ya, mungkin lebih ke arah dari kecil kita punya mimpi pengen dari kecil kita main game itu selalu box game, PS4, Nintendo Switch, game Nintendo. Dan akhirnya di 2018 kita berhasil menjadi game pertama yang rilis di box. Jadi kalau teman-teman ke US, ke Europe, di situ kalau ke toko game, GameStop gitu tuh ada game kita di tokonya. Nah, jadi itu menjadi benar-benar kebanggaan kami sih, karena akhirnya kami berhasil mendobrak pintu itu. Kita jadi game pertama yang berhasil ke sana. Bahkan di game ini game PS4 pertama, game Nintendo Switch pertama yang ada bahasa Sunda. Jadi bahkan the whole game itu ada bahasa Sundanya, ada bahasa Indonesianya pasti. Jadi itu satu kebanggaan kami sih. Dan kami lihat bahwa dobrakan ini sangat berguna ya, karena setelah itu publisher yang kami ajak itu kita kenalkan ke teman-teman developer di Indonesia, dan akhirnya ada muncul deal-deal tambahan setelah itu. Jadi ya kami bangga sekali dan senang sekali bahwa kayak usaha kami untuk membuka pintu ke global akhirnya bisa dipakai dengan teman-teman semua. Jadi kami totally happy dengan itu. Dan yang ketiga adalah ini salah satu lagi aspirasi dari founder kita ketika kita baru mulai Agate. Kita tuh sangat sedih sih waktu kita baru mulai Agate. Mayoritas dari founder kita dari universitas yang lumayan ternama lah. Tapi ketika kita pengen masuk ke industri game, itu tuh hampir nggak ada tempat. Di masa itu kalau kita bilang kita mau kerja di game, udah pasti orang tua nggak setuju. Kayak kerjanya di mana nggak jelas, duitnya ada atau nggak jelas. Jadi kita sedih sekali bahwa kita punya cita-cita dari kecil, sangat suka main game, pengen bisa mengembangkan game, tapi totally ditentang oleh orang tua, ditentang oleh society, karena memang kenyataannya tidak ada apa-apa di industri game pada masa itu. Jadi kita pengen bahwa dalam 10 tahun pertama kita berhasil membangun sebuah ekosistem di mana ada anak SMA, anak kuliah yang dia benar-benar bisa bilang bahwa cita-cita dia pengen masuk ke industri game, dan dia bisa membangun karirnya. Either membangun karir atau membangun perusahaannya, itu yang diinginkan. Jadi itu misi-misi utama kami, terutama yang ketiga, saya mungkin mau share bahwa all over the year, kami berusaha untuk membangun ekosistem game industri Indonesia itu bottom up. Jadi karena kita ngerasa tadi yang sempat Pak Hari mention bahwa kita tuh kurang dari sisi talent, kurang dari sisi company. Oh, ya udah, karena kita tahu bahwa itu kurang, kita bangun dari bawah. Jadi kita melakukan banyak aktivitas di mana kita kerjasama dengan banyak university, kita ada 50-an university. Sering ini mungkin saya cepat aja biar nggak kelamaan. Kita banyak kerjasama dan akhirnya menghasilkan, bahkan kita ada kerjasama juga, thank you, mungkin kalau ada perwakilan Telkom di sini, terima kasih banyak terhadap Telkom. Kita sekarang jadi Indonesia jadi punya incubation dari Telkom terkait game yang pertama, dan ini udah jalan selama hampir 3 tahun. Ini juga salah satu yang kita ngerasa sudah mulai banyak melengkapi ekosistem. Dan pertanyaan berikutnya adalah kemanakah kita harus membangun ekosistem ini? Ya, ini mungkin yang mau dipropose di hari ini, bahwa satu fakta yang saya pengen share ke teman-teman semua, bahwa sebenarnya posisi kita game developer kita itu masih di posisi yang skalanya kecil sekali. Bahkan kalau mungkin istilah-istilah negara maju, kita masih the bottom of the pyramid. Dan itu kenyataan, bahwa kalau misalnya kita lihat game-game atau perusahaan-perusahaan game besar di level dunia, kita bagi pakai tier istilahnya, ini tuh per kelipatan 10 kali lipat gitulah. Jadi ini perusahaan-perusahaan yang revenue per tahunnya di atas, ini berarti di atas 14 miliar, ini 140 miliar, ini berarti 1,4 triliun, dan ini berarti 14 triliun. Ada satu perusahaan namanya Tencent, dia udah di puluhan triliun, dia tier 0, dia sendiri doang di atas sama Apple. Nah, jadi kalau kita lihat sebenarnya kita punya game developer, game companies itu masih di bottom of the pyramid, tier 4, 5, 6. Jadi kita masih punya PR yang sangat besar untuk bisa naik kelas, karena jauh sekali ternyata. Dan kita coba riset sih, jadi sebenarnya kita jadi di 10 dekade Agate berikutnya kita berusaha menanyakan pertanyaan ini kepada kami sendiri dan juga kepada teman-teman semua di industri, gimana caranya kita bisa naik kelas lebih cepat. Karena kalau setelah, saya pakai analoginya bahwa tier 1 tuh terlihat jauh seperti ada di bulan, dan kita lagi di bumi nih. Jadi jauh sekali. Dan kemarin terima kasih banyak terhadap teman-teman Agi, sempat ada bikin riset, menghitung sebenarnya pertumbuhan secara organik industri game di Indonesia itu secara tahun ke tahunnya berapa sih? Dan dari data 2019 ke 2020, ada datanya itu 25%. Jadi sebenarnya organically kita bagus, karena kita grow 25%. Yang waktu itu kita project adalah, pertanyaannya, kalau kita growth seperti ini sampai 2030, apa yang terjadi? Karena 25% itu sebenarnya growth yang bagus loh. Untuk bisnis apapun bisa tumbuh tiap tahun 25%, bagus sekali.
Masalahnya di compare sama market, pertumbuhan itu tidak ada apa-apanya. Karena ternyata kalau kita percepat nih 25% per tahun, ujung-ujungnya kita cuma naik sampai tier 3. Nah, jadi pertanyaan kita adalah bagaimana caranya kita bisa lebih cepat sampai ke bulan, which is definisi itu yang tema utama. Nanti saya jelasin sih kenapa nanti namanya Skylab dan semuanya. Karena kita ingin menanyakan pertanyaan bagaimana caranya kita bisa dalam 10 tahun ke depan kita bisa ke bulan untuk industri kita. Makanya introducing Skylab. Jadi Skylab itu kita ambil analoginya dari usaha saintis-saintis dunia yang ingin bisa lebih dekat dengan dunia luar angkasa dan lebih dekat untuk bisa sering ke bulan. Yang dilakukan adalah mereka membuat satelit bersama International Space Station untuk melakukan berbagai riset dan lebih mengenali bagaimana caranya ke bulan lebih cepat. Nah, jadi inisiatif Skylab bagi kami adalah usaha kolektif kita bersama untuk membangun jalan supaya kita bisa lebih cepat ke bulan. Jadi memang goals-nya adalah gimana caranya kita sebagai Indonesian game developer, kita bisa masuk ke bulan, kita bisa mencapai bulan dalam 10 tahun. Kira-kira hopefully Skylab ini adalah inisiatif itu. Jadi ini untuk introduction Skylab-nya. Sebenarnya apa sih Skylab? Skylab itu a joint effort. Jadi harapannya kayak kita bangun International Space Station bareng nih, Indonesian International Space Station, untuk membuat kita, industri game di Indonesia atau pelaku-pelaku ekosistem di Indonesia, bisa mencapai bulan dalam 10 tahun. Kira-kira itu sih inisiatif intinya. Bulan tadi dengan harapannya size industri kita bisa sampai $1 billion setahun. Karena kalau udah sampai segitu, banyak hal yang bisa terjadi lah. Kayak tadi, udah nggak ada lagi impian anak-anak yang pengen berkarya di industri game atau berkarya di industri game dihancurkan oleh realita ketika dia masuk ke masyarakat, itu jadi hilang. Jadi itu salah satu harapan besar kami. Apa aja sih yang ada di Skylab? Kita bakal harapannya ini bakal jadi partnership untuk funding, partnership untuk membangun network bersama, partnership untuk sharing knowledge, mentorship bersama, dan tadi Unity, this is direct. Nanti ini mungkin lebih ke teman-teman developer sih. Unity itu adalah kita ngerasa bahwa untuk bisa menjadi sukses di industri game itu ada banyak cara. Unity ini adalah harapannya nanti kita sebagai sebuah negara Indonesia kita bisa dikenal sebagai satu kayak satu fokus gitu. Mungkin analoginya kayak contoh Korean game industry itu terkenal karena mereka paling jago bikin game online. China terkenal karena dia paling jago bikin game multiplayer MMORPG. Awalnya ya, walaupun sekarang mereka udah kemana-mana. Jadi fokus itu yang kita perlukan supaya kita di mata dunia, kan tadi Pak Hari bilang, kita nggak dibilang off the map. Kita punya identity yang kita bisa bawa di mata dunia dan skalanya besar. Itu yang ingin di-achieve sih. Nah, specifically mau bahas yang funding, which is announcement kita hari ini, karena kita ngerasa gap paling besar di dunia. Di Indonesia ini adalah funding. Over the past 10 year, kita udah bangun banyak ekosistem kita sudah bertumbuh, sudah mulai banyak ada inisiatif untuk permodalan. Yang pertama, untuk modal yang di bawah 200 juta, up to 200 juta, kita udah ada 3 program nih. Ada dari Telkom, Indigo Game Start Incubation, ada dari teman-teman dari game industry, Toge Game Fund Initiative, dan ada bantuan dari pemerintah, bantuan insentif pemerintah BIP. Sebelumnya dari Backcraft, sekarang ke Kemenparekraf. Untuk sampai up to $50.000, which is 700 juta, juga udah ada nih, Indigo Creative Nation, program dari Telkom, which is di mana program itu adalah lanjutan dari Indigo Game Startup. Sampai 2 miliar juga udah ada nih dari Telkom juga, melalui MDI, Venture Capital Telkom. Jadi Telkom sih udah lumayan membuat ekosistem sampai 2 miliar, which is ini udah, menurut saya sudah berkah di industri kita. Kita berkali-kali bilang sih bahwa kalau kita kalau kita baru beres kuliah di tahun ini, hidup akan jauh lebih indah sih. Karena waktu di awal-awal kita nggak perlu makan 2 kardus mie instan tiap bulan kan. Karena at least kapital sudah mulai ada. Nah harapannya Skylab Fund itu pengen mengisi what's next buat teman-teman nanti yang sudah dimodali 2M ke atas dan butuh modal yang lebih tinggi lagi. Kita berharap fund kami yang baru ini bisa mengisi kekosongan itu. Jadi Agate Skylab Fund diharapkan akan jadi fund yang bisa mengisi kekosongan di skala minimal $100.000 sampai $1 juta. Jadi minimal di 1,4 miliar sampai 14,4 miliar. Itu kira-kira range dari fund kami. Tujuannya buat apa sih? Tujuannya untuk bikin game dan mempublishnya. Jadi game full package untuk dari bikin sampai publishing. Dan karena kita tadi tujuan utama fund ini adalah lumayan kita pengen insert emotional value, di mana kita cuma pengen fokus untuk ke game company yang dari Indonesia. Dari Indonesia mungkin yang kita bakal lebih cek adalah di own oleh orang Indonesia, WNI.
Secara bentuk kita masih sangat open karena ini fund yang baru pertama kali diintroduce, bisa project based atau company equity. Jadi mungkin fund ini beda dengan venture capital atau apa, ini benar-benar kayak ada duit yang kita bisa pakai sama-sama untuk bikin project-project yang lebih besar, project-project yang lebih baik supaya industri game kita bisa cepat sampai ke bulan. Kira-kira ini sih intensi utama dari Agate Skylab Fund, dan Indian hopefully tadi kita bisa sama-sama membangun tadi ya Skylab kita bersama si ISS tadi untuk mencapai bulan bersama. Mungkin itu dari saya. Terima kasih banyak atas perhatian rekan-rekan semua. Thank you. Mari kita masuk ke sesi berikutnya. Tanya jawab. Saya kembalikan ke Nadia. Silakan. Oke, thank you Kak Arif atas pemaparannya, keren sekali. Dan juga untuk teman-teman dari media nih, kalau misalnya nanti ada pertanyaan lebih lanjut terkait apa yang tadi sudah disampaikan oleh Kak Arif, itu bisa langsung aja tanya di kolom chat sesuai dengan format yang tadi diberikan, yaitu nama dan juga nama media, lalu dalam kurung ask. Silahkan jika ada yang mau bertanya bisa langsung diajukan saja di kolom chat. Dan juga ini sebagai informasi untuk teman-teman game dev, setelah ini juga kita akan ada sesi Q&A tersendiri. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman game dev ada pertanyaan, itu silahkan saja dicatat dan juga diingat-ingat terlebih dahulu ya pertanyaannya, dan bisa diajukan di sesi Q&A yang nanti. Seperti itu. Oke, dari teman-teman media, adakah yang ingin bertanya? Boleh langsung diajukan saja di chat, seperti format yang sudah disebutkan. Adakah yang mau bertanya? Ada itu dari Arya Game Reactor. Oke, apa nih pertanyaannya? Syarat untuk mendapatkan fund ini apa saja ya? Boleh Kak Arif, silakan. Oke, mungkin jadi saat ini kita benar-benar masih open, tapi generally yang kita ingin achieve adalah project-project yang berambisi besar sih, kan tadi moonshot ya. Jadi kita pengen lihat thesis pitch yang bentuknya kasar ngomongnya kayak gini. This is the game project, need fund of 250k misalnya. Tapi aim-nya kita bisa, if this game is successful, we could generate like 20 million revenue lifetime. Jadi kayak more than 10x punya aim. Probably 10 to 100x punya aims dari sisi budget ya. Jadi memang secara ide pun jadinya otomatis, atau secara ide atau secara game pun memang game-game yang scalable. Tipe-tipe game yang memang punya potensial untuk dimonetize di skala yang lumayan besar. Jadi tapi apakah gamenya itu konsol atau apakah gamenya itu mobile, bebas. Apakah gamenya itu free to play, apakah game itu premium, bebas. Yang penting mimpinya besar. Nanti di sesi kedua mungkin dari rekan saya Igor bakal lebih share lebih detail. Tapi memang itu nanti lebih ke developernya sih, kayak arahannya kemana, what kind of features, what kind of market opportunity yang bakal ada. Tapi buat kalau secara general, kebutuhannya adalah game yang bermimpi besar. Oke, seperti itu mungkin sudah menjawab ya untuk Pak Arya. Dan juga ada next question, ya ini dari Satria. Apakah mengirim pitch deck tanpa demo cukup untuk mendapatkan pendanaan ini? Thank you. Jadi jawabannya tergantung. Ada case-nya bisa cukup karena kebetulan kita udah sempat ada close yang satu yang pitch deck doang tanpa demo in talk. Tapi mungkin in general kalau kita bikin pitch deck tanpa demo, yang nge-backing nanti pasti pertanyaannya komite adalah credibility. Apa yang menjamin seandainya pitch deck-nya keren bagus dan keren banget dan on paper secara bisnis itu bisa clear ya bahwa ini bisa menang the market. Pertanyaan berikutnya adalah credibility. Seberapa kredibel sih tim ini bisa melaksanakannya? Nanti berarti otomatis timnya itu harus punya track record yang bisa membantu bahwa nggak perlu ada demo pun orang bisa percaya bahwa teman-teman bisa melakukan yang di pitch deck itu. Tapi kalau tidak, mungkin teman-teman harus membangun demo dan track record-nya. Dan tadi ya, secara fund, sebenarnya kan fund itu adalah fund lanjutan ya. Jadi harapannya kalau teman-teman baru mulai atau baru coba, mungkin bisa lewat funnel yang tadi yang di awal-awal, fundingnya mungkin up to 50K, 15K, 50K, itu programnya pun jadi jauh lebih spesifik. Semoga menjawab. Oke, ini juga ada pertanyaan lanjutan lagi nih Kak. Untuk maksimal fund dan juga minimal fund yang disediakan itu berapa? Oke, kalau minimal fund-nya itu ada di 1,4 miliar rupiah, jadi $100.000.
Jadi tiket size yang kita keluarin untuk satu kali tiket itu 1,4 dan maksimumnya itu di 14 miliar, 1 juta dolar. Oke, semoga menjawab ya. Dan juga ada pertanyaan lagi nih dari Queen, yaitu halo saya Queen dari QQ Creations. Terima kasih banyak kepada Agatha yang sudah membuat webinar ini. Saya berdua dengan partner saya sedang ingin develop VN yang bersetting di Indonesia. Tujuannya itu mostly untuk pamer budaya Indonesia dan mitologi-mitologi Indonesia yang menurut saya keren banget. Nah, akan tetapi kami berdua masih pemula banget dan masih bingung mau mulai dari mana. Nah, untuk ngitung funding tersebut kami juga masih belum tahu. Tadi kalau tidak ada salah baca, ada mentorship juga. Nah, apakah game seperti ini bisa dapat bantuan juga? Karena mungkin tidak besar-besar banget dan juga membutuhkan bantuan di fund tersebut dan juga mentor. Seperti itu, Kak. Bagaimana? Siap, mantap. Thank you. Halo Queen. Jadi, generally idenya punya misi yang keren. Itu yang saya bisa komen. Apakah bisa mendapatkan fund ini? Mungkin di stage ini fund ini belum tepat buat Queen. Karena tadi juga bilang kan race-nya mungkin kecil. 1,4 M jadi terlalu besar. Saran saya, jadi ada 2 goals ya. Kalau misalnya Queen ingin belajar, mungkin bisa ikutan program-program akademi yang ada di luar sana. Setahu saya ada programnya Indigo Academy, ada programnya Agate juga, Agate Academy, ada programnya Agi juga bersama gametalent.id. Jadi teman-teman ikutin itu untuk akademi. Mungkin nanti Nadia bisa tambahin sih, Nadia lebih tahu. Atau kalau teman-teman merasa udah cukup nih knowledge-nya, mau memulai bikin sesuatu, bisa ikutan program-program inkubasi. Salah satunya Indigo Game Startup Incubation. Nanti setelah teman-teman di situ sudah beriterasi, udah dapat funding sampai up to 2 miliarnya dari MDI, total tuh bisa dapat funding up to 3 miliar dari sana, dan teman-teman masih butuh, baru itu mungkin momen yang pas buat kita ngobrol. Oke, nah tadi juga lanjut dari apa yang Kak Arif bilang ya, untuk Indigo Game Startup Incubation itu kalau misalnya Queen pengen lebih tahu bisa dicek juga di website kita ataupun di Instagram kita, Indigo Game Startup Incubation. Seperti itu. Oke, ada lagi kah yang mau bertanya sebelum kita closing untuk sesi Q&A ini? Oke, ada lagi. Apa keuntungan konkret yang Agate dapatkan setelah memberikan funding untuk developer? Ini pertanyaan dari Elavi. Oke, hybrid dari media ya, mantap. Kalau dari keuntungan, saya bagi 2 ya, keuntungan emosional sama keuntungan bisnis. Secara emosional, kalau buat kami sih dari awal jadi gini, even decision kita membuat game company di Indonesia aja, it's a emotional decision. Karena saya berkali-kali di-challenge sama teman, kenapa nggak bikinnya di LA, kenapa nggak bikinnya langsung di Vietnam sekalian. It's a emotional decision karena kita pengen di Indonesia itu ada industri game. Mungkin analoginya mirip, kita pengen di Indonesia ada industri pesawat, mirip sama mimpi yang digaungkan oleh almarhum B.J. Habibie. Dia cuma pengen dan berusaha membangun. Sama, kita juga cuma pengen dan berusaha membangun. Jadi kira-kira itu analoginya sih, kita pengen bangun game industry di Indonesia. Harapannya Skylab program ini bisa membantu mengaccelerate industrinya jadi makin mature. Karena sekarang kalau dibandingkan sama tetangga aja, kita tuh kalah jauh. Literally jauhnya itu mungkin ya 100 kali lipat. Kalah ada nih sama tetangga. Kalau dari sisi bisnis, tentunya pasti ada juga. Jadi buat kita Skylab Fund ini adalah usaha kita untuk mengekspansi kita punya portfolio secara horizontal. Jadi kalau sebelumnya kan Agate ada fund kita sendiri, atau keuntungan dari bisnis kita pakai buat bikin produk baru. Tapi selalu ada keterbatasan kan, keterbatasan dari sisi manpower kita, talent kita, keterbatasan dari sisi ide kita. Jadi harapannya daripada fund yang nganggur kita depositoin ke bank, mendingan fundnya kita bagi untuk bikin produk lebih banyak, supaya chance kita untuk bisa bikin hit di market juga lebih banyak. Pastinya ketika kita invest, pasti ada timbal baliknya ya, misalnya profit sharing atau revenue share atau equity. That is the business benefit dari perspektif kita. Semoga menjawab. Oke deh, kalau gitu ada last question nih Kak dari Satria. Apakah ada batasan waktu untuk Skylab ini? Katakanlah tahun depan mungkin Skylab Fund ini sudah tidak ada lagi. Good question. Jadi pertanyaan terbesar yang kita khawatir ketika mau mencoba mengannounce Skylab Fund ini adalah apakah ada yang submit. Jadi kenyataan yang di market ya, yang saya bisa share adalah bisa jadi fundnya saat ini bisa mungkin capital yang ada di market yang lagi bingung mau ditaruh di mana itu lebih besar daripada game yang bisa diinvest. Nah jadi kalau masih mismatch seperti ini, kemungkinan besar ya Skylab Fund-nya bakal lumayan jangka panjang. Kalau harapan kita sih, kita malah pengen selain jangka panjang, kita malah pengen tambah fund-nya sih.
Dan kita udah ngomong ke beberapa co-investor, apakah dia tertarik? Dia tertarik. Pertanyaannya yang kita nggak bisa jawab, justru kita takut bahwa takutnya nggak banyak yang bisa ambil fund-nya. Jadi malah ngerinya di situ. Jadi teman nggak usah takut bahwa fund-nya akan habis atau fund-nya tahu berapa tahun lagi bakal hilang. Justru fund-nya malah bisa di-extend jadi lebih banyak lagi. Ayo cepet-cepet di-absorb. Yang kita khawatir malah fund-nya nggak ke-absorb. Oke, oke. Semoga menjawab ya. Mungkin ini ada satu pertanyaan lagi kalau gitu ya. Ada dari Steve. Apakah produk yang sudah jadi nanti harus dipublish oleh Agate atau tidak terikat? Ya itu nanti mungkin bakal dibahas di sesi kedua sih. Tapi nanti generally speaking bebas jawabannya. Karena nanti bahkan tergantung produknya juga ya. Apakah Agate adalah brand atau mungkin company atau organisasi yang tepat untuk publish? Jadi jawabannya enggak. Kalau enggak, it enggak make sense dong. Ngapain harus publish sama Agate? Ya udah Agate-nya jadi pemodal aja atau mungkin co-development-nya aja. Co-development partner ya. Jadi it's open. Karena buat kita yang penting the thesis works, the thesis bisa mix kita grow 10x to 100x. Itu yang paling penting. Oke deh, kalau gitu ya karena waktunya juga sudah habis untuk sesi Q&A dengan media ini, berarti saya izin untuk menutup sesi Q&A media ini. Terima kasih banyak untuk teman-teman media yang tadi sudah sempat bertanya, dan juga ini sebagai informasi untuk teman-teman media, kalau misalnya nanti tim PR kami ini akan mengirimkan press release sesudah ini melalui email. Jadi kalau misalnya nanti ada pertanyaan lanjutan nih dari rekan-rekan media, itu bisa langsung ditanyakan saja melalui tim PR kami.